Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini saya akan membagikan sharing firman Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara-saudara, firman ini sudah tidak asing lagi, tetapi kita mau belajar sama-sama pesan Tuhan pada pagi hari ini. Yesus melakukan banyak mukjizat dan kita akan belajar dari mukjizat yang kita akan bahas pada hari ini. Pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya ada di suatu tempat, orang banyak mengikuti Yesus dan mereka membawa orang-orang yang sakit untuk datang kepada Tuhan Yesus. Melihat orang banyak yang sakit, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan Yesus menyembuhkan mereka. Bahkan mereka menjamah jubahnya Tuhan Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Karena orang banyak itu begitu datang lagi karena mau mendengarkan pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, mereka juga membawa orang-orang yang sakit sehingga waktu terus berlalu dari pagi hari, siang hari sampai sore menjelang malam hari. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya. Lalu murid-muridnya Yesus melihat orang banyak itu enggak pulang-pulang. Lalu mereka berbicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ini hari sudah mau malam, suruh mereka pulang. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, jangan suruh mereka pulang. Lah, terus ini gimana Tuhan? Mereka pasti sudah pada lapar. Biar mereka pulang dan mereka bisa makan di rumah mereka masing-masing. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan suruh mereka pulang, tapi kalian yang harus memberi mereka makan. Murid-muridnya tampak bingung. Harus memberi mereka makan orang sebanyak ini. Tuhan Yesus mengetahui apa yang akan dia lakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa maksud dan tujuan Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya seperti itu? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus memberi orang banyak itu makan? Mereka yang harus memberi makan orang banyak itu. Buat murid-muridnya itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan Yesus itu tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus bertanya seperti itu dengan satu maksud dan tujuan, yaitu Tuhan Yesus mau mengetahui nih sampai di mana iman daripada murid-murid Tuhan Yesus. Apakah mereka sungguh-sungguh sudah percaya bahwa Yesus ini adalah anak Allah dan dia mempunyai kuasa ilahi dalam hidupnya, kuasa Allah ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus, atau mereka masih bimbang dan mereka masih ragu-ragu. Dan akhirnya Bapak Ibu, kita tahu bahwa muridnya Tuhan Yesus, Filipus ini berkata, Tuhan, dari mana kita bisa membeli roti untuk memberi makan orang sebanyak ini? Terus uangnya yang ada sama kita hanya 200 dinar. Kita mau pakai beli roti seberapa banyak? Kalau seorang dapat sepotong kecil aja tidak akan cukup untuk mereka semua. Dan di tempat itu ada kurang lebih 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sungguh suatu jumlah yang sangat banyak sekali. Dan Tuhan Yesus tahu dari respon murid-murid Tuhan Yesus bahwa murid-murid Tuhan Yesus belum percaya ya bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa ilahi, bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. Jadi mereka akhirnya diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mencari di mana ada roti dan ikan dan di mana mereka bisa mendapatkan makanan. Lalu murid-murid Tuhan Yesus mulai mencari di antara orang banyak itu. Andreas, seorang murid Yesus, menemukan seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Andreas. Dan Andreas membawa anak itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan, di sini ada seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Ini aja yang kami dapatkan. Lalu Tuhan Yesus mengambil makanan itu dari anak kecil ini dan dia mengangkat makanan itu, dia mengucapkan berkat dan dia mengucap syukur
Lalu dia memecahkan roti itu dan dia berikan kepada murid-muridnya. Dia perintahkan kepada murid-muridnya untuk membagikan roti dan ikan ini. Nah, Bapak Ibu, dari ini kita belajar dari sikap si anak kecil yang mau memberikan 5 roti dan 2 ikan. Bekalnya dia untuk semuanya dia berikan kepada murid Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus. Lalu apa yang dia miliki itu dia berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, Yesus mengucap syukur, memberkati, dan akhirnya roti dan ikan itu dibagikan kepada orang banyak. Mereka semua bisa makan sampai kenyang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Sepuas-puasnya mereka makan sampai kenyang. Setelah mereka semua makan sampai kenyang, bahkan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan sisanya. Dan mereka semua mengumpulkan sisa potongan roti itu, masih ada lebih 12 keranjang. Bapak Ibu, dari cerita ini kita mau belajar dari sikap si anak kecil ya, yang memberikan 5 roti dan 2 ikan yang ada padanya. Kita mau belajar begini. Apa sih yang ada pada kita yang mau kita berikan kepada Tuhan Yesus? Seperti yang ada tertulis di dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 berkata bahwa persembahkanlah seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi seperti si anak kecil ini mau mempersembahkan semua yang ada padanya, 5 roti dan 2 ikan itu, supaya bisa memberkati banyak orang. Mari dari firman ini kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita, tubuh kita ini kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk Tuhan berkati, Tuhan pakai sehingga hidup kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam tubuh kita ini ada 5 roti dan 2 ikan. Ya, ada 5 roti dan 2 ikan itu, yaitu Tuhan berikan kepada kita 5 jari tangan kanan, 5 jari tangan kiri, 5 jari kaki kanan, dan 5 jari kaki kiri. Terus ada apa lagi? Tuhan juga berikan kepada kita 5 indera. Ya, 5 indera itu adalah melihat, mendengar, menghirup atau membaui, dan mengecap rasa. Kemudian yang terakhir adalah meraba. Nah, 5 jari tangan, 5 jari tangan kanan dan tangan kiri ini kita bisa pakai, lakukan untuk Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya, untuk melayani sesama manusia, untuk melayani Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita juga bisa pakai seluruh indera kita, melihat, mendengar, menghirup, membaui, ya. Kita bisa melihat dengan mata kita, penglihatan yang daripada Tuhan. Kita bisa pakai telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Kita bisa pakai alat penciuman kita ini untuk mencium. Ini baunya tidak sedap, bau dosa, ya. Kita akan menjauhi. Lalu kita juga bisa menggunakan alat untuk meraba ini. Kemudian kita juga punya 2 ikan. 2 ikannya apa? 2 ikannya adalah 2 tangan kita, 2 kaki kita, 2 telinga, 2 mata, bahkan yang di dalam kita, ya, organ yang ada di dalam kita, paru-paru kita ada 2, kiri dan kanan untuk bernapas. Kita punya 2 ginjal, seluruh tubuh kita. Mari kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa bersama-sama supaya kita bisa memberikan persembahan yang terbaik, memberikan dengan tulus seperti si anak kecil ini, memberikan 5 rotinya dan 2 ikannya, diberikan kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus memberkati. Biar Tuhan Yesus memberkati hidup kita, Tuhan Yesus memakai hidup kita, dan kita jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.